Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai uji kompetensi 3 bab turunan alkana ya atau gugus fungsi. Di sini kita akan membahas untuk bab aldehid dan keton. Ya, oke, yang punya bukunya merapat ya dek ya. Kita akan belajar bersama-sama. Soal nomor 1, gambarkan struktur senyawa berikut ya. Ada 3 hidroksi, 4,5 dimetil heptanal. Kalau untuk menggambar struktur, langkah pertama kita akan mencari induknya terlebih dahulu. Di sini induknya adalah heptanal. Heptanal tuh C-nya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, alkanal itu adalah tata nama aldehid. Ya, untuk alkanal ini selalu nomor 1 ya untuk induk ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 hidroksi di C ketiga itu ada gugus OH. Maka nanti sini H-nya kurang 1 ya. Next, 4,5 dimetil. 4,5 dimetil. Tinggal kita lengkapi H-nya ya. Maka nanti sini H2, di sini H-nya 1, di sini H-nya 1, di sini H-nya 2, di sini H-nya 3. Oke, inilah untuk jawaban 1A. Kita lanjut ya ke 1B. Langkahnya sama, kita akan menentukan induknya. Induknya adalah oktanon. Okta itu 8 ya dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di C kedua ada keton. Nah, kita buat C2 di sini. Ya, makanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di C ketiga ada etil, kita buat etil. Lalu di C keempat dan keenam ada metil, 4 dan 6 itu ada metil. Ya, tinggal kita lengkapin H-nya, CH3, CH3, CH2. Sini H-nya 1, ini sudah tidak punya H ya, karena C-nya udah 4 kepakai. Ini H-nya kurang 3. Di sini H-nya 1, di sini H-nya 2, di sini H-nya 1, sini H-nya 2, sini H-nya 3. Ya, inilah jawaban untuk 1B. Next, kita masuk ya ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan aldehid dan keton saat diberikan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat diadisi dengan gas hidrogen. Oke ya, saya akan membuat aldehid terlebih dahulu. Misalkan aldehidnya saya buat 3 rantai karbon ya, atau kayak gini aja, ini rantai karbon, di sini ada aldehid. Nah, begini ya, ditambah dengan gas hidrogen, ini namanya diadisi. Kalau aldehid diadisi itu akan menjadi alkohol primer. Ini adalah rantai karbon, lalu di sini ada COH. Nah, ini namanya alkohol primer. Ya, maka nanti menghasilkan alkohol primer. Nah, sekarang kalau keton ya, misalkan R, ini ada O, di sini ada R aksen, rantai karbon yang lain. Jika kita adisi, nanti akan menghasilkan alkohol sekunder. R, di sini C, nah ini namanya alkohol sekunder. Ini R aksen. Nah, ini namanya alkohol sekunder. Inilah perbedaannya ya, jika diadisi untuk aldehid dan keton. Selanjutnya, untuk poin B, jika ditambah dengan reaksi Fehling. Ditambah dengan Fehling itu artinya dioksidasi ya. Kalau gugus aldehid ditambah dengan reaksi Fehling, itu akan menghasilkan endapan merah bata berupa Cu2O ya. Cu2O ini adalah endapan merah bata. Sedangkan keton tidak bisa direaksikan dengan Fehling, tidak bisa dioksidasi. Ya, tidak akan menghasilkan endapan merah bata. Inilah perbedaan aldehid dan keton jika bereaksi dengan Fehling. Oke ya, semoga membantu. Kita masuk ya ke soal nomor 3. Tuliskan rumus struktur isomer dari C5H10O. Ya, C5H10O ini berarti kan CN, H2N, O. Nah, ini punya siapa mbak? Ini punyanya aldehid dan punyanya keton.
Nah, kalau ditanya rumus strukturnya, berarti kita cari dua-duanya, aldehid dan keton. Saya akan mencari untuk aldehid terlebih dahulu ya. Jumlah C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan adik lengkapi H-nya sendiri ya. Ini berarti kan CH3, ini ada CH2, di sini CH2, di sini CH2. Ini namanya apa? Ini namanya pentanal. Tata namanya adalah alkanal. Untuk yang kedua, kita potong satu ya, sebagai cabang, 1, 2, 3, 4. Nah, cabang di C kedua, ya, namanya 2-metil butanal. Oke, kita yang ketiga, 1, 2, 3, 4, induknya tetap 4. Nanti di C ketiga, itu ada metil, namanya 3-metil butanal. Sudah habis ya yang butanal, karena C jika pindah ke 4 nanti menjadi induk, nanti jadinya pentanal. Oke, untuk butanal habis, kita potong satu ya, induknya jadi 3. Nah, seperti ini. Nah, berarti di C ke 2 dan di C kedua ada metil. Ini jumlah C nya 5, namanya adalah 2,2 dimetil propanal. Nah, sekarang kita akan mencari yang keton ya, Dek. Untuk keton, 1, 2, 3, 4, 5. C-nya di C kedua ada gugus keton ya. Ini namanya 2-pentanon. Keton itu wajib diapit ya. Oke, masih bisa, Dek. Kita akan coba 1, 2, 3, 4, 5 di C ketiga. Namanya 3-pentanon. Nah, sekarang kita potong ya. Satu sebagai cabang. 1, 2, 3, 4 di C kedua ada keton, 5-nya di sini ya. 1, 2, 3 berarti namanya 3-metil 2-butanon. Ya, untuk isomer keton itu hanya ada 3 ya, Dek. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Bagaimana cara membuat senyawa 3-etil 2-metil heksanal dari alkohol? Jelaskan disertai persamaan reaksinya. Ya, ini berarti reaksi oksidasi ya, nanti jatuhnya ya. Saya akan buat hasilnya terlebih dahulu. Heksanal maka C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini heksanal. 3-etil 1, 2, 3. Penomoran dari gugus fungsi aldehid ya, 1, 2, 3. Ada etil. Lalu 2-metil 1, 2. Nah, di sini ada metil. Nah, kita kasih H-nya ya. Di sini berarti H3, di sini H3, di sini H-nya 2, di sini H-nya 1. Sini H2, di sini H2, di sini H3. Nah, ini kalau berasal dari mana? Aldehid itu adalah hasil oksidasi dari alkohol primer. Ya wis ya, maka kita buat alkohol primernya. Saya buat di sini 1, 2, 3, sama ini. Ini ada etil di sini ya. H-nya 3, H-nya 2, H-nya 1. Di sini ada CH, lalu ada metil. Lalu ke sini, ini adalah gugus alkohol ya. Oke, CH2OH. Ini namanya alkohol primer. Lalu kita oksidasi ya. Ini terlalu panjang ternyata. Kalau dioksidasi maka lambangnya seperti ini. Nah, ya. Jadi alkohol primer dioksidasi nanti menjadi aldehid. Inilah reaksinya ya, Dek ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Senyawa aldehid dan keton sama-sama mempunyai gugus karbonil. Gugus karbonil itu adalah ini ya. Ini namanya gugus karbonil. Oleh karena itu, aldehid dan keton dapat mengalami reaksi adisi maupun reduksi. Benarkah pernyataan tersebut? Kita harus tahu dulu ya pengertian reaksi adisi itu apa. Saya akan tulis di sini. Reaksi adisi adalah reaksi yang memutuskan ikatan. Reaksi yang memutuskan ikatan. Ikatan apa? Ikatan rangkap menjadi tunggal. Itu reaksi adisi. Nah, pada senyawa aldehid ya dan keton itu kan terdapat gugus karbonil ya. Ini ada aldehid.
dan keton itu terdapat gugus karbonil. Nah, ini namanya gugus karbonilnya. Nah, karena di situ ada ikatan rangkapnya, maka baik aldehid maupun keton itu dapat mengalami adisi. Nanti rangkap jadi tunggal, mengalami adisi, ya. Dimana nanti aldehid jika kita adisi menjadi alkohol primer, sedangkan keton jika diadisi itu menghasilkan alkohol sekunder. Silahkan kalian tulis ya dengan kata-kata kakak, bisa ya. Oke ya, ini jawaban untuk adisi. Nah, sekarang kita reduksi. Syaratnya terjadi reduksi itu karbonil ya adalah, saya tulis kayak gini, adalah gugus karbonil harus memiliki minimal 1 atom H. Nah, maka dia bisa mengalami reduksi. Oke ya. Di sini aldehid itu pada gugus karbonil ya, ini ada COH ya. Ini memiliki H tuh, mengikat H. Karbonilnya mengikat H. Sedangkan pada keton, karbonilnya tidak mengikat H karena R dan R aksen di sini adalah rantai karbon. Dia mengikat C, ya. Oleh karena itu, aldehid dapat mengalami reaksi reduksi. Gitu ya, mengalami reaksi reduksi. Sedangkan keton tidak, karena keton tidak memiliki gugus H pada rantai karbonil. Begitu ya. Ya, inilah jawaban untuk nomor 5. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.